Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Kak Irma. Nama aku Kak Urfi. Nama aku Kak Anggi. Dan nama aku Kak Zakia. Kami dari kelompok 5 pembelajaran geometri di sekolah dasar. Kali ini kita akan belajar apa ya? Betul sekali, kita akan belajar mengenai keliling dan luas bangun datar. Bangun datar itu apa ya? Nah, sebelum mengetahui apa itu bangun datar, coba tebak-tebak gambar ini. Berbentuk apakah gambar ini? Betul sekali, gambar ini berbentuk persegi. Berbentuk apakah gambar ini? Betul sekali, gambar ini berbentuk persegi panjang. Berbentuk apakah gambar ini? Betul sekali, gambar ini berbentuk segitiga. Berbentuk apakah gambar ini? Betul sekali, gambar ini berbentuk jajar genjang. Berbentuk apakah gambar ini? Betul sekali, gambar ini berbentuk trapesium. Berbentuk apakah gambar ini? Betul sekali, gambar ini berbentuk lingkaran. Nah adik-adik, gambar-gambar yang tadi itu merupakan bentuk-bentuk dari bangun datar. Jadi, bangun datar merupakan bangun yang memiliki permukaan datar serta memiliki dua dimensi yaitu panjang dan lebar. Bangun dua dimensi merupakan bangun yang memiliki keliling dan luas tetapi tidak memiliki isi atau yang biasa disebut volume. Jadi, apa yang dimaksud dengan keliling itu? Untuk mengetahuinya, yuk simak penjelasan berikut bersama Kak Irma. Sebagai hukuman karena kamu tidak mengerjakan tugasmu, silahkan kamu lari keliling lapangan sebanyak 1 kali. Nah, adik-adik, dari kalimat tersebut berarti bahwa kita harus mengelilingi lapangan sesuai dengan panjang lintasan tepi dari lapangan tersebut. Artinya, kita harus mengukur panjang lintasan dari lapangan itu. Nah, panjang lintasan inilah yang disebut sebagai keliling. Misalnya, lapangan tersebut memiliki panjang 6 meter dan lebar 2 meter. Maka untuk mencari kelilingnya yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi sama dengan 2 meter ditambah 6 meter ditambah 2 meter ditambah 6 meter hasilnya sama dengan 16 meter. Jadi keliling itu merupakan jumlah seluruh sisi yang ada pada bangun datar. Nah, itulah yang dinamakan keliling adik-adik. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui keliling, lalu apa yang dimaksud dengan luas? Untuk mengetahuinya, yuk simak penjelasan berikut ini bersama Kak Irma. Wah, lapangannya luas sekali. Apa saya sanggup ya? Nah, adik-adik, dari kalimat tersebut, apa arti luas di sini? Nah, berbeda dengan keliling yang hanya mengukur panjang sisi-sisi tepi pada bidang, maka yang dimaksud dengan luas adalah mengukur daerah dalam dari bentuk lapangan tersebut. Nah, sebagai contoh, dari gambar lapangan ini diketahui bahwa lapangan tersebut memiliki panjang 6 meter dan lebar 2 meter. Ini berarti jika kita gambarkan, dalam lapangan tersebut terdapat 6 satuan sebagai panjang dan 2 satuan sebagai lebar. Maka kita bisa mengalihkan kedua satuan tersebut yaitu 6 dikali 2 sama dengan 12. Coba kita hitung, benarkah lapangan tersebut berisi 12 kotak satuan? Benar ya? Jadi terbukti bahwa yang dimaksud dengan luas itu adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar. Selanjutnya, yuk mengenal macam-macam bangun datar dan cara menghitung keliling serta luas pada bangun datar. Pertama, bangun datar persegi panjang. Sifat-sifat dari bangun persegi panjang yaitu diantaranya 1.
memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. 2. Keempat sudutnya siku-siku. 3. Memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, untuk menghitung keliling dan luas dari persegi panjang, cermati penjelasan berikut bersama Kak Urfi. Karena persegi panjang memiliki dua panjang sisi dan dua lebar sisi yang sama panjang, maka diperoleh rumus K sama dengan P ditambah L ditambah P ditambah L. Jadi K sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Jadi rumus keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Sedangkan untuk menghitung luas persegi panjang yaitu L sama dengan P dikali L. Nah, selanjutnya ayo berlatih. Persegi panjang dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 4 cm. Tentukanlah luas dan keliling persegi panjang. Pembahasannya, luas sama dengan panjang dikali lebar, sehingga luas sama dengan 12 cm dikali 4 cm sama dengan 48 cm. Kemudian, keliling. Keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L, sehingga K sama dengan 2 dalam kurung 12 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 16, sehingga hasil akhirnya adalah 32 cm. Yang kedua, bangun datar persegi. Sifat-sifat dari bangun datar persegi yaitu diantaranya 1. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. 2. Memiliki 4 sudut siku-siku. 3. Memiliki diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, untuk menghitung keliling dan luas dari persegi bisa menggunakan cara berikut ini. K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Karena keempat sisi dari persegi memiliki panjang yang sama, maka diperoleh rumus K sama dengan 4 dikali S. Sedangkan untuk menghitung luas dari persegi, kita dapat mencari rumus luasnya dengan menggunakan rumus persegi panjang. Luas dari persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar, sementara dalam persegi panjangnya sama dengan lebarnya karena memiliki sisi yang sama. Jadi, rumus luas bangun datar persegi adalah L sama dengan sisi dikali sisi. Ayo berlatih. Persegi dengan ukuran sisi 8 cm. Tentukanlah luas dan keliling persegi. Pembahasan, luas persegi yakni L sama dengan sisi dikali sisi, sehingga L sama dengan 8 cm dikali 8 cm sama dengan 64 cm persegi. Sedangkan untuk kelilingnya yaitu K sama dengan 4 dikali S, maka K sama dengan 4 dikali 8 sama dengan 32. Maka persegi dengan ukuran sisi 8 cm memiliki keliling 32 cm. Yang ketiga yaitu bangun datar segitiga. Nah, bangun datar segitiga memiliki 6 bentuk loh adik-adik. Di antaranya yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga sembarang. Keenam segitiga tersebut memiliki sifat khasnya masing-masing. Secara umum, sifat dari bangun datar segitiga yaitu pertama, memiliki 3 buah sisi yang berupa garis lurus yang saling bersentuhan. Yang kedua yaitu ketiga sudut yang ada pada segitiga berjumlah 180 derajat.
Meskipun demikian, untuk menghitung keliling dan luas dari ketiga tersebut itu caranya sama. Perhatikan penjelasan berikut ini bersama Kak Zakia ya. Keliling segitiga sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Jadi, rumus untuk menghitung keliling segitiga adalah K sama dengan A ditambah B ditambah C. Sedangkan untuk menghitung luas dari bangun segitiga, perhatikan penjelasan berikut. Terlihat jelas bahwa segitiga ABC adalah setengah dari daerah persegi panjang ABCD. Oleh karena itu, dengan menggunakan rumus persegi panjang, kita dapat mencari rumus luas segitiga. Luas persegi panjang ABCD sama dengan 2 kali luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC sama dengan 1/2 kali luas persegi panjang ABCD. Luas segitiga ABC sama dengan 1/2 kali panjang kali lebar. Luas segitiga ABC sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Ayo berlatih. Jika sebuah segitiga memiliki panjang sisi alas 5 cm dan tinggi sisi 8 cm, maka berapa luas dan keliling segitiga tersebut? Jawabannya yaitu luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali 5 kali 8 sama dengan 20 cm persegi. Kemudian keliling segitiga sama dengan A ditambah 2 kali B sama dengan 5 ditambah 2 kali 8 sama dengan 21 cm. Yang keempat yaitu bangun datar jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Kedua, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. 3. Memiliki dua diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Nah, untuk menghitung keliling dan luas dari jajar genjang, cermati penjelasan berikut bersama Kak Zakia ya. Dari gambar tersebut diperoleh bahwa keliling jajar genjang sama dengan 2 kali alas ditambah 2 kali sisi miringnya. Keliling sama dengan 2 kali kurung buka A ditambah B kurung tutup. Maka rumus untuk menghitung keliling jajar genjang yaitu K sama dengan 2 kali kurung buka A ditambah B kurung tutup. Sedangkan untuk menghitung luas bangun jajar genjang dapat dicari melalui rumus persegi panjang juga. ABCD adalah sebuah jajar genjang dengan tinggi T dan alas A. Dari bangun jajar genjang tersebut dapat dibentuk sebuah persegi panjang. Perhatikan gambar di atas. Daerah ABCD bukan lagi berbentuk jajar genjang, tetapi berupa persegi panjang dengan panjang A dan lebar T, sehingga luasnya menjadi luas persegi panjang ACDE sama dengan panjang kali lebar. Maka luas jajar genjang sama dengan A kali T. Jadi rumus luas jajar genjang adalah L sama dengan A kali T. Ayo berlatih. Diketahui jajar genjang alasnya 18 cm dan tingginya 6 cm. Tentukan luasnya dan kelilingnya. Pembahasannya yaitu luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Kemudian, luas jajar genjang sama dengan alasnya yaitu 18 cm dikali tingginya yaitu 6 cm sama dengan 108 cm persegi. Kemudian, keliling jajar genjang yaitu dengan cara keliling jajar genjang sama dengan panjang sisi AB ditambah panjang sisi BC ditambah panjang sisi CD ditambah panjang sisi DA sama dengan 18 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 6 sama dengan 48 cm. Bangun datar trapesium. Bangun datar trapesium terbagi menjadi 3, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Sifat-sifat trapesium yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
memiliki sepasang sisi sejajar. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut sama besar untuk trapesium sama kaki atau memiliki dua sudut siku-siku untuk trapesium siku-siku. Yang ketiga, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Meskipun demikian, untuk menghitung keliling dan luas dari ketiga trapesium tersebut memiliki rumus yang sama. Untuk menghitung keliling trapesium, yaitu keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Sedangkan untuk menghitung luas trapesium, yaitu sebagai contoh, untuk menemukan rumus luas trapesium sama kaki, perhatikan gambar berikut bersama Kak Anggi. Jika kita melakukan pemotongan dan memindahkan bagian-bagian tertentu tersebut, maka akan diperoleh bangun persegi panjang. Ini berarti bahwa luas trapesium juga dapat diperoleh dari luas persegi panjang, yaitu luas dikali persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Luas persegi panjang sama dengan A plus B dikali setengah tinggi. Luas trapesium sama kaki sama dengan setengah tinggi dikali A plus B. Jadi, luas trapesium sama dengan setengah tinggi dikali A plus B. Ayo berlatih. Jika semua trapesium memiliki panjang sisi sejajar 12 cm dan 6 cm, tingginya 8 cm, berapa luas dan keliling trapesium tersebut? Jawabannya, luas sama dengan 1/2 dikali A plus B dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali 12/6 dikali 8 sama dengan 1/2 dikali 18 dikali 8 sama dengan 72 cm persegi. Kelilingnya adalah A plus B plus C sama dengan 12 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 26 cm. Keenam, bangun datar lingkaran. Sifat-sifat lingkaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki satu titik pusat. Yang kedua, jarak sembarang titik pusat pada lingkaran terhadap pusat adalah sama, yaitu dinyatakan dengan simbol R. Untuk menghitung keliling dan luas lingkaran, cermati penjelasan berikut bersama Kak Anggi. Keliling sebuah lingkaran merupakan panjang sisi terluar dari lingkaran tersebut. Maka, bisa dicari dengan rumus keliling lingkaran sama dengan V dikali diameter sama dengan V dikali diameter sama dengan V dikali 2 dikali R sama dengan 2 dikali V dikali R. Jadi, K sama dengan V dikali diameter atau K sama dengan 2 dikali V dikali R. Sedangkan untuk menentukan luas lingkaran, maka perhatikan gambar berikut. Ketika gambar lingkaran di sebelah kiri dipotong dan dibentuk secara beraturan sehingga membentuk persegi panjang, dari sini kita dapat mencari luas lingkaran melalui luas persegi panjang ABCD, yaitu luas ABCD sama dengan panjang kali lebar. Luas lingkaran sama dengan V dikali R dikali R. Luas lingkaran sama dengan VR dikali R. Luas lingkaran menjadi VR kuadrat. Ayo berlatih. Lingkaran dengan jari-jari 14 cm, tentukanlah keliling dan luas lingkaran berikut. Jawabannya adalah luas sama dengan V dikali R dikali R. Luas sama dengan 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm. Luas sama dengan 44 cm dikali 14 cm sama dengan 616 cm persegi. Untuk keliling adalah 2pi dikali R. Keliling sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14 cm. Keliling sama dengan 88 cm.